Halo guys, kita mau ngajakin kalian lebih akrab dengan hewan, main salju-saljuan, kulineran, dan wisata alam kekinian. Siapa lagi kalau bukan buat kamu? Iya, kamu. Halo Mbak. Halo, Mas pianis ya? Oh bukan saya bukan pianis. Bagus banget mainnya. Enggak. Pasti pianis. Udah, ngaku aja. Pasti pianis. Bukan Mbak, saya lagi belajar piano. Lagi iseng-iseng aja. Serius deh. Enggak mungkin. Mainnya bagus banget tau nggak? Enggak Mbak, saya bukan pianis kok. Pasti Mas pianis, pasti. Enggak. Udah langsung aja ya. Ntar malam tuh saya punya acara konser nyanyi gitu. Terus pianis saya tuh nggak bisa. Saya pengen tuh Mas gantiin. Aduh, jangan saya Mbak. Iya lah, udah Aduh. nggak usah ngerendah. Bukan Mbak, saya bukan Nanti pianis benar malam deh. jam 9 pokoknya. Iya, bentar ya Mbak. Duh guys, susah banget nih dikasih tahu. Wajib bukan pianis. Jangan sampai kayak peribahasa tadi, bagai meminta tanduk pada kuda. Nggak tahu ya artinya apa. Ya udah, biar pada tahu, lihat yuk di episode kali ini spesial buat kamu. Iya, kamu. Bukan Mbak, bener deh, jangan saya deh Mbak. Udah ngaku aja, pasti pianis. Udah deal, pokoknya deal. Di malam ya, makasih Mas. Mbak, bentar dulu Mbak. You see it when you close your eyes. Maybe one day I wish that you were lying. Hei adik-adik, semua baris yang rapi ya. Kasih senyum paling manis dong. Sekarang kita ketemuan dengan aneka hewan pemakan tumbuhan ya guys. Sebutannya apa coba? Betul sekali, hewan herbivora. This ain't a movie, but you make me take action. Contohnya, kambing, sapi, kuda, dan yang imut-imut kayak marmut juga si unyu kelinci ini guys. Tumbuhan jadi sumber energi dan tenaga buat mereka tuh guys. Supaya bisa bergerak lincah dan beraktivitas gitu deh. Kalau sumber energi aku sih, kamu. Iya, kamu. Ai. Hai. Give me a parachute. Oh iya guys, hewan herbivora punya gigi geraham yang banyak dan rapat. Fungsinya ya untuk mengunyah rumput. Ciri lainnya, mereka berdarah panas, hidup di daratan, dan melahirkan guys. Nah, sekarang kita kenal lebih dekat dengan salah satu dari mereka ya guys. Halo kuda. Hewan mamalia ini udah akrab sama kita dari zaman dulu ya guys. Gak hanya jadi alat transportasi aja, tapi sarana buat perang pada masanya. Kalau sekarang sih, kuda lebih banyak dimanfaatkan buat hobi dan olahraga tuh. Seperti sekolah berkuda yang ada di kawasan Pamulang ini guys. Tempat latihan berkuda ini udah ada dari tahun 65 loh. Wah, senior. Kalau soal makan, mereka bisa menghabiskan makanan sampai 9 kg per harinya guys. Sebelum terjun ke lapangan, kita harus berani dan beradaptasi dulu dengan doi tuh. Kuda kecil yang imut ini namanya Sukun guys. Kayaknya dia belum mandi nih guys. Ayo kita siram. Inilah tahap dasar pengenalan guys. Sebelum belajar menunggang kuda, pemula harus bisa berinteraksi. Istilah kerennya horsemanship guys. Kegiatan awal biasa disebut grooming. Mulai dari membersihkan badan kuda. Alatnya sikat besi dan sikat halus. Menyikatnya harus searah bulu atau membentuk bulatannya guys. Fungsi grooming membuat badan si kuda bersih dari kotoran tuh. Lanjut pemasangan peralatan. Ini disebut pelana atau saddle. Oh iya guys, peralatan ini disesuaikan dengan ukuran kuda ya. Dari lingkar rahang, lingkar perut, lingkar leher, kepala, dan tinggi mereka. Iya, kalau lagi di dekat kuda, jangan berdiri di belakangnya ya guys. Bahaya. Kenapa? Karena mereka secara natural punya gerakan refleks menendang ke belakang gitu guys. So, tetap waspada ya adik-adik. Bottoms up,
Oke deh, yang gak kalah penting, persiapan dari penunggang kudanya dong. Ayo adik-adik, kita siap-siap. Peralatan seperti sepatu boots, rompi, dan helm wajib dipakai ya. Oh iya, celana panjang jangan terlalu longgar tuh, demi keselamatan ya. Kalau udah lengkap, let's go! Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move. Oh iya, teknik sangat penting guys. Dari mulai pijakan kaki sampai cara duduk harus diperhatikan. Badan diusahakan tegak ya. Harus bisa menjaga keseimbangan dan mengendalikannya tuh. Prinsipnya sih, kuda digerakkan betis dan dihentikan dengan kendali. You know the rest, you know just where I wanna be. Kalian lihat kan huruf-huruf yang ada di sini? Ternyata ada fungsinya guys. Pelatih akan menyebutkan salah satu huruf pada penunggang kuda. Maksudnya sih untuk melatih konsentrasi dalam mengendalikan kuda guys. So, penunggang bakal tahu di titik mana harus berhenti, jalan, dan berlari. Kalau udah bisa mengikuti instruksi pelatih, artinya dia udah bisa mengendalikan kuda guys. Kalau udah bisa mengendalikan kuda, berkuda bakal lebih nyaman dan fun. Ngomongin kuda, jadi ingat peribahasa, meminta tanduk kepada kuda. Kalian ada yang tahu nggak sih apa artinya guys? Tahu nggak sih, ini ada kalimatnya seperti ini. Bagai meminta tanduk kepada kuda. Artinya apa sih? Meminta harapan gitu, Nah, meminta harapan, terus? tapi tidak Tapi tidak? Tidak? tidak Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Mau bilang saya bukan pacar. Ada peribahasa bunyinya seperti ini. Bagai meminta tanduk pada kuda. Artinya apa? Kuda mana punya tanduk? Nah, kuda nggak punya tanduk kan? Nah, Iya. berarti artinya apa? Bohong lah. jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Jadi meminta tanduk kepada kuda itu artinya adalah meminta bantuan ya, kepada seseorang ya, yang tidak mungkin dapat memenuhi atau mustahil untuk memberikan pertolongan atau bantuan tersebut. Pak, tolong dong Pak, ini bantuin Pak. Aduh, gimana ya Pak? Maksud peribahasa tadi, minta bantuan yang nggak mungkin dikabulkan. Tuh guys, jangan sampai kejadian. Salah minta bantuan ke orang ya. Lihat-lihat dulu bidang atau keahliannya. Hehehe. Come fill my glass up a little more. We're about to get up. Di Indonesia emang gak ada hujan salju ya guys. Tapi masih bisa main salju-saljuan kok. Kayak adik-adik ini. Jangan lupa pakai sepatu boot ya. Salju di sini diproses alami tanpa bahan kimia loh. Aman deh pokoknya. Es bakal mencair dengan sendirinya tuh. Alat khusus dari Australia bisa menghasilkan partikel es paling kecil guys. Tahu nggak sih kenapa es bisa mencair? Yoi guys, jawabannya karena ada perubahan suhu. Saat suhu berubah, otomatis partikel-partikel zatnya juga berubah. Jarak antar partikel jadi renggang tuh. So, es harus di top up terus, alias ditambah es yang baru. Dalam sehari, bisa mencapai sebanyak 10-15 ton guys. Habis main dingin-dinginan, jadi lapar kan guys? Ada kafe unik di seputaran Pasar Lama Kota Tangerang. Konsep tempat nongkrongnya berasa di jalanan guys. Lihat aja tuh, dari mulai dekorasi, lantai, semua bertema situasi lalu lintas. Pas banget deh buat hangout di sini. Dinding nuansa abu, kuning, dan hitam mendukung temanya guys. Nggak ketinggalan, garis putus-putus, pembatas jalan, dan petunjuk arah. Kalau soal menu sih, bukan menu jalanan ya guys. Kolaborasi Western, Japanese, dan Chinese.
Ini dia guys, menu pertama kita. Ada nasi ayam telur asin. Ayam teriyaki bersanding dengan telur asin guys. Wih. Telur asin gak hanya kayak proteinnya guys. Kandungan zat besinya bisa meningkatkan fungsi sel darah merah. Ada juga selenium yang membantu meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Kalau yang ini, chicken stick barbecue. Ayam cincang dibalut tepung, terus disiram saus barbecue deh. Kentang jadi pelengkap kandungan karbohidratnya guys. Mau yang ala-ala Jepang, ada spaghetti ayam katsu kari Jepang guys. Perpaduan spaghetti, ayam goreng tepung, dan saus kari Jepang. Buat kalian yang suka coklat, dessert yang satu ini bikin mupeng. Yaps, triple coklat pancake. By the way guys, semua menu makanan beratnya mengangkat ayam jadi pemeran utamanya ya. Tahu dong, daging favorit semua kalangan ini mengandung zat besi, bikin kita terhindar dari anemia tuh. Oh iya guys, ada yang mau kenal lebih dekat dengan aneka jenis ayam? Jangan taunya ayam jago aja ya guys, banyak jenis ayam loh. Kenalin nih guys, ini ayam kapas. Pantes aja disebut ayam kapas, uang bulunya lembut dan unik, kayak kapas gitu. Masih ada ayam cemani, Belanda, ayam batik, dan ayam mutiara hitam. Ngomongin ayam, jadi inget kamu. Maksudnya inget peribahasa guys. Ada yang tahu nggak sih arti dari ayam tangkas di gelanggang? Ada peribahasa nih, bagai ayam yang tangkas di gelanggangan. Di gelanggang. Nah itu Pak, gelanggangan. Artinya apa Pak? Itu. Ayam yang tangkas di gelanggang. Sangat cekatan itu. Cekatan dalam hal apa nih Pak? Kayaknya kalau di olahraga prestasinya bagus gitu. Di sekolah ranking 1. Ya, gitu gitu. Ada peribahasa bunyi seperti ini. Ayam yang tangkas di gelanggang. Artinya apa sih? Pintar dalam aktivitas ya. Maksudnya seperti kayak Berawal dari mata. Ayam yang tangkas di gelanggang itu adalah orang pandai berdiplomasi ya, atau berorasi ya, atau orang yang pandai dalam menguasai audiens atau pendengarnya. Begitulah kira-kira artinya guys. Orang yang punya keahlian atau kelebihan saat bicara di depan umum. Nah, kalau yang satu ini, kelebihan dalam memanfaatkan lingkungan guys. Ada kampung cacing. Dari namanya udah kebaca kalau di sini gudangnya cacing. Eits, tenang. Ini jenis cacing sutra kok guys. Kecil banget ukurannya. Biasanya cacing ini dijual untuk makanan ternak guys. Yuk, ikutan cari cacing sutra. Bambu sepanjang 7 meter siap jadi tumpuan perahu guys. Mereka menyusuri sungai untuk cari cacing. Hasil tangkapan harus disimpan di kolam tampungan guys. Maksudnya sih untuk memisahkan antara lumpur dan cacing. Setelah ini, kita mau ajak kalian wisata alam guys. Jangan kemana-mana ya. ATM itu apa sih? Anjungan tunai mandiri. Anjungan Tunai mandiri. Fungsinya adalah Narik duit, nyimpan duit. nyimpen duit. Apalagi ya, bayar-bayar rekening. Sudah. Bayar tagihan kali Mbak, bukan bayar rekening. Oh iya, tagihan. Bayar tagihan. Heeh.